Assalamualaikum, selamat datang di kuliah Produksi Bersih dari Program Studi Teknik Lingkungan ITB. Dalam satu semester ke depan, saya, Mairina Firdayati, akan menjadi pengajar dan fasilitator untuk Anda, agar bisa memahami lebih dalam mengenai produksi bersih. Saya tidak sendiri, ada rekan saya Ibu Dr. Katarina Oginawati, yang juga akan memberikan materi selama satu semester ini. Dan demi kelancaran perkuliahan, kami akan dibantu oleh dua asisten, yaitu Septian Hadi dan Nurul Fahimah. Baiklah, sebelum kita masuk lebih jauh mengenai materi perkuliahan yang akan Anda ikuti dalam satu semester ke depan, saya mau mengajak Anda untuk melihat persoalan lingkungan dan industri saat ini. Kita masih banyak melihat dan menonton di media massa, baik media cetak, online, maupun televisi, bagaimana masalah lingkungan global saat ini. Ada gas rumah kaca, ada limbah bahan berbahaya dan beracun, ada logam berat, ada masalah plastik yang tidak bisa didegradasi puluhan tahun, masalah pencemaran sungai, ada masalah pencemaran udara, dan sebagainya. Biasanya kalau sudah begini, di dalam pikiran orang-orang, penyebab masalah ini adalah industri. Jadi ada dikotomi antara industri dan lingkungan. Kehadiran industri dianggap akan mencemari lingkungan. Sementara dari pandangan industri, masalah lingkungan, keharusan mengolah limbah hasil produksi di industri adalah beban dan kos yang mahal. Dikotomi ini membuat permasalahan di kedua belah pihak tidak mendapat titik temu, sehingga kondisi lingkungan semakin memburuk dan berujung pada kondisi kualitas hidup manusia yang akan semakin turun. Dengan kemajuan teknologi proses dan desain produk saat ini dan mulai bangkitnya kesadaran konsumen di seluruh dunia, sebenarnya banyak cara bagaimana menghasilkan produk dengan pemakaian sumber daya yang lebih efisien dan menghasilkan resiko terhadap manusia dan lingkungan yang lebih sedikit atau minimal. Salah satunya adalah dengan menerapkan produksi bersih. Konsep dan strategi produksi bersih inilah yang akan kami kenalkan dan akan kita bahas lebih lanjut selama kuliah satu semester ini. Jadi tujuan perkuliahan ini adalah memberikan pengetahuan, konsep, dan definisi dari produksi bersih sebagai strategi pengelolaan lingkungan yang bertujuan meminimisasi resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia dan kerusakan lingkungan. Memberikan pengetahuan tentang metodologi penilaian produksi bersih dan analisis manfaat lingkungan dan ekonomi dari konsep produksi bersih, serta memberikan pengetahuan tentang praktek penerapan produksi bersih di suatu industri. Menurut rencana, kuliah dilakukan selama total 16 minggu dengan 2 minggu ujian, yaitu UTS atau ujian tengah semester dan UAS atau ujian akhir semester, serta 14 minggu materi pendalaman kuliah. 2 minggu materi pendahuluan kita akan membahas lebih dalam masalah dikotomi lingkungan dan industri yang tadi telah saya ceritakan, kemudian bagaimana konsep end of pipe atau pengolahan limbah di ujung proses produksi yang tidak mampu menyelesaikan seluruh permasalahan limbah dari industri saat ini, yang mana kemudian akan mendorong berkembangnya sistem pengelolaan lingkungan termasuk di dalamnya konsep produksi bersih. Konsep-konsep lainnya dalam sistem pengelolaan lingkungan yang bersinergi dan berkaitan dengan produksi bersih, serta kebijakan global dan nasional mengenai produksi bersih juga akan dibahas dalam minggu-minggu berikutnya. Sebelum ujian tengah semester, kuliah kemudian akan kita isi dengan pendalaman konsep produksi bersih, strategi dan pilihan aksi yang diterapkan, juga indikator yang digunakan untuk menilai pelaksanaan kebijakan produksi bersih di suatu industri. Setelah UTS, kita akan mempelajari lebih lanjut bagaimana cara kita menganalisis kebutuhan dalam melakukan produksi bersih di suatu industri dan kegiatan usaha, seperti membuat alur proses dan kesetimbangan massa, mencari akar masalah, dan membuat opsi strategi produksi bersih. Setelah itu,
kita akan membahas dan menganalisa contoh-contoh studi kasus pelaksanaan produksi bersih dari berbagai kegiatan dan kelompok industri. Tentu saja, dalam perkuliahan ini, Anda nantinya juga akan mengerjakan berbagai bentuk tugas dan evaluasi yang kami harapkan dapat membantu pemahaman Anda mengenai produksi bersih, termasuk sesi berbagi pengalaman bagaimana kondisi dan pelaksanaan produksi bersih di kawasan sekitar Anda tinggal. Akan ada beberapa referensi yang kita gunakan dalam perkuliahan ini. 4 di antaranya dapat Anda lihat dalam slide ini, yaitu buku produksi bersih terbitan penerbit ITB dan buku-buku mengenai produksi bersih dari mancanegara, seperti Cleaner Production Toward a Better Future, Clean Production Environmental and Economic Perspectives, dan buku Cleaner Production Technologies and Tools for Resource Efficient Production. Dalam perkuliahan ini juga nanti akan muncul beberapa artikel dan jurnal ilmiah lainnya sesuai kebutuhan perkuliahan. Demikian perkenalan kita kali ini. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kuliah pendahuluan yang membahas mengenai perjalanan konsep dan definisi produksi bersih.